Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah jurnalisme investigasi. Simak video ini dari awal sampai selesai sehingga Anda mengetahui kelebihan dan kekurangan video ini. Untuk kemudian bisa Anda jadikan masukan sebagai bahan perbaikan untuk penyempurnaan praktek penulisan berita Anda di hari berikutnya. Sebagai tugas lanjutan, di akhir video ini ada tugas kedua bagi mahasiswa. Tujuannya apa? Untuk proses awal pembelajaran dalam penajaman menulis berita investigasi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik kawan-kawan mahasiswa, pada sesi kali ini adalah sesi koreksi dan evaluasi tentang tugas yang sudah Anda kirim kepada saya. Tentu ini menjadi satu hal yang penting karena untuk catatan-catatan kecil sehingga nanti Anda akan bisa lebih memberikan kemasan berita yang lebih dalam. Sekaligus Anda juga sedikit banyak secara perlahan akan lebih memahami bagaimana proses penulisan berita dalam konteks jurnalisme investigasi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para mahasiswa yang lain yang mungkin tidak seluruhnya bisa saya bahas, tetapi paling tidak ini menjadi satu sampel, satu contoh bagi mahasiswa yang lain untuk menjadi rujukan tentang bagaimana sebenarnya kritik dan saran dari saya ini bisa menjadi catatan-catatan bagi karya-karya mahasiswa yang lain. Saya mengambil salah satu contoh karya dari Sahara Isyailillah kelas jurnalistik C yang berjudul Kegiatan Selama Masa Pandemi. Baik, kawan-kawan mahasiswa, sebelum kita bahas, ada baiknya kita simak video karya dari Sahara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahara Isyailillah dari kelas jurnalistik C 2018. Selama masa pandemi COVID-19 saya hanya berada di rumah saja dan melakukan beberapa kegiatan agar tidak bosan. Biasanya setiap pagi saya akan menyapu rumah setelah semua anggota keluarga pergi untuk beraktivitas. Dan setelah menyapu rumah, saya akan membantu ayah untuk panen jeruk nipis. Perjalanan menuju kebun jeruk nipis. Karena perjalanan menuju kebun cukup jauh, jadi saya menggunakan kendaraan. 무심한 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한치 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라 빈틈없이 너로 이어진 꿈에서 다 어둠에 갇힌 것처럼 두 눈을 감고서 Setelah sampai di kebun, saya akan langsung mulai panen. Setelah selesai panen jeruk nipis, saya ikut ayah untuk menaburkan kecambah padi. Ini adalah kecambah yang sudah didiamkan kurang lebih 3 hari untuk ditaburkan di sawah. Saya dan ayah saya sedang dalam perjalanan menuju sawah. Setelah sampai di sawah, ayah saya akan langsung menaburkan kecambah padi. Sebelum menaburkan kecambah padi, ada baiknya dimasukkan ke dalam ember agar lebih mudah membawanya. Kecambah akan ditaburkan sedikit demi sedikit sehingga kecambah yang ditaburkan akan rata dan benih akan tumbuh. Itulah beberapa kegiatan saya selama di rumah. Yang saya catat dari berita yang dibuat oleh Sahara, meskipun ini awal dari proses penulisan ini, saya mengatakan bahwa ini adalah proses pembelajaran awal bagaimana kita menulis jurnalisme investigasi.
belum pada praktek yang nyata. Tetapi ini bisa menjadi satu pelajaran ketika nanti Anda betul-betul masuk di dunia nyata menjadi jurnalis. Catatan pertama bisa Anda simak dari awal, misalnya pada narasi itu terdapat kata cukup jauh yang menjelaskan jarak antara rumah dan kebun. Kata cukup jauh dalam konteks pemberitaan menjadi bias atau tidak jelas, sebab informasi itu tidak dijelaskan perkiraan jarak, apakah jarak antara rumah Anda, rumah Sahara dengan kebunnya itu apakah 1 km, 2 km, atau bisa juga dijelaskan memakan waktu 1 jam atau 30 menit atau berapa menit. Atau juga bisa dijelaskan berapa sebenarnya waktu yang harus digunakan selama berjalan dari rumah Sahara sampai ke kebunnya. Bias atau bias berita itu bisa mengaburkan fakta. Ingat, dalam mata kuliah sebelumnya, fakta adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Oleh sebab itu, penjelasan jarak tempuh itu menjadi hal yang penting dalam penulisan berita. Sebab hal itu juga bisa menjadi bagian penting agar publik, pemirsa atau pembaca bisa mengetahui berapa jauh jarak antara rumah Anda dan kebun tempat Anda dan ayah Anda memanen jeruk nipis. Misalnya sekarang saya buat satu narasi yang simpel saja untuk mengoreksi. Sekali lagi ini bukan berita yang terbaik, tapi saya hanya mengikuti alur pikiran Sahara. Akan lebih baik bila dijelaskan seperti ini. Jarak tempuh dari rumah saya menuju ke kebun tempat kami memanen jeruk nipis memakan waktu 10-15 menit. Sebab letak kebun dan rumah kami diperkirakan 5 km dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Dari penjelasan waktu dan jarak tempuh di atas, pembaca, dalam hal ini publik, sudah bisa menyimpulkan atau punya kesimpulan jauh dekatnya antara rumah Anda dan kebun tempat Anda memanen jeruk nipis. Dalam hal ini, Anda tidak perlu menjelaskan cukup jauh. Sebab jauhnya ukuran Anda dengan orang lain itu sangat berbeda. Kata cukup jauh itu adalah opini Anda, bukan fakta. Artinya apa yang Anda simpulkan itu bukan fakta. Sebab di antara sekian banyak orang di daerah lain, menjelaskan cukup jauh bisa memakan waktu 1 hari penuh dalam perjalanan yang menggunakan sepeda motor misalnya. Tapi Anda menganggap bahwa 10 menit itu cukup jauh. Atau di daerah lain bisa memakan waktu cukup jauh itu bisa dari pagi sampai sore. Jadi ini multi penafsiran. Yang kedua, pada narasi selanjutnya ada kalimat kami harus menggunakan kendaraan. Kata kendaraan yang Anda sebut dalam teks berita tadi perlu diperjelas. Apakah itu sepeda motor, mobil, bentor atau becak motor ya. Di Sumsel itu ada becak motor. Sekali lagi, dengan hanya menyebut kendaraan itu juga menjadi bias berita. Informasi yang Anda sampaikan itu tidak jelas dan multi tafsir di benak pembaca atau pemirsa. Apalagi dalam video ini Anda tidak memperlihatkan kendaraan apa yang sedang Anda kendarai. Kalaupun di video Anda ini bisa memperlihatkan Anda dan ayah Anda turun dari kendaraan sepeda motor atau mobil, itu sudah bisa mewakili pemirsa atau juga ada kesimpulan bahwa kendaraan apa yang sedang Anda gunakan menuju kebun Anda. Tetapi ketika Anda menyembunyikan kendaraan, ini sebuah informasi yang bias, artinya informasi yang tidak jelas. Tentang kendaraan ya bisa multitafsir, bisa sepeda motor, bisa sepeda, bisa bentor, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dikatakan sebagai bias berita yang akan menyesatkan pembaca dan pemirsa. 3, pada paragraf berikutnya, misalnya ada juga kata-kata setelah sampai di kebun, saya langsung mulai panen. Kalimat itu dalam konteks penulisan berita itu menjadi jumping. Jumping ini dalam arti gini loh, artinya tidak runut dan melompat. Maksud saya gini, ingat materi awal di video pertama. Dalam proses penulisan berita, apapun bentuknya, termasuk juga di dalamnya investigasi reporting atau jurnalisme investigasi, saya membuat sebuah analogi. Ketika seseorang akan masuk ke rumah, itu dipastikan dari depan rumah. Kemudian membuka pagar atau gerbang, kemudian masuk halaman, lalu teras depan, mengucap salam, mengambil kunci dari dalam tas bila kunci Anda yang pegang, baru Anda kemudian membuka pintu depan dan masuk lewat ruang tamu, baru masuk ke ruang lebih dalam. Pun demikian halnya ketika Anda sudah sampai di kebun. Perlu menjelaskan detail, persiapan apa saja yang harus Anda lakukan sebelum memanen. Apakah ketika itu Anda tidak mematikan mesin sepeda motor lebih dulu? Motor dibiarkan hidup, kemudian tiba-tiba Anda memanen. Ini kan tidak pernah Anda ceritakan. Jadi di situ juga tidak jelas. Kemudian apakah Anda tidak istirahat barang sebentar misalnya? Atau apakah Anda tidak menyiapkan alat khusus untuk memanen? Misalnya dalam gambar harus menggunakan
menggunakan satang bambu panjang. Kalau di Jawa itu namanya genter ya. Genter itu ada bambu panjang yang panjangnya bisa lebih 3 meter. Dalam bahasa Jawa itu genter namanya. Kemudian di ujungnya apa, apakah itu ada sabit atau apa, dan seterusnya Anda harus ceritakan secara detail. Nah, penjelasan ini menjadi penting sebagai gambaran atau deskripsi kegiatan yang Anda lakukan ketika Anda memanen jeruk nipis. Meskipun memang sudah diwakili oleh video ya, dalam hal ini gambar. Tetapi akan lebih bagus bila dibuat penegasan yang detail sehingga publik itu lebih memahami proses memanen jeruk nipis itu bagaimana. Belum lagi penting juga misalnya dijelaskan lebih detail apakah bambu yang digunakan untuk memanen itu hanya cukup bambu saja atau di ujung bambu itu harus ada kawat kecil atau kawat pengait atau sabit yang ditali sehingga memudahkan untuk memotong tangkai jeruk nipis dan begitu seterusnya. Jadi memang Anda dalam proses penulisan berita jurnalisme investigasi ini harus lebih detail. Ini adalah proses awal bagaimana Anda belajar menulis jurnalisme investigasi, berpikir runut sehingga apa yang Anda tulis betul-betul bisa mencerdaskan para pembaca atau pemirsa. Keempat, selain itu sebagai tambahan informasi bagi pemirsa dan pembaca, akan lebih baik jika Anda juga menceritakan lebih luas tentang perkembangan bisnis jeruk nipis di kampung Anda. Bisa dikomparasikan dengan jeruk nipis di Palembang, berapa harganya di kampung Anda, dan berapa nilai jual di pasar tradisional dan pasar modern di Jakabaring Palembang atau di tempat-tempat lain. Bisa Anda lakukan ini dengan cara mengkomparasi harga jeruk nipis di desa itu berapa, kemudian di kota berapa, di warung berapa, kemudian di pasar induk berapa, di pasar modern berapa. Kelima, Anda bisa juga menjelaskan apa saja kegunaan jeruk nipis ini sebagai pengembangan ya. Untuk mengetahui kegunaan jeruk nipis, Anda harus melakukan riset, bisa melalui internet atau juga bisa mendatangi para tetua di desa Anda yang sejak dulu sampai sekarang memang menggunakan jeruk nipis itu bisa untuk mengobati seseorang yang sedang sakit atau juga untuk minuman sehat dan lain sebagainya. Mengungkap tradisi menanam jeruk nipis di desa Anda juga menjadi hal yang menarik diungkap kalau memang itu menjadi fokus. Nantinya bisa Anda gali lebih jauh lagi. Bisa juga Anda kisahkan sejak kapan warga di desa Anda itu menanam jeruk nipis. Jauh sebelum Anda lahir, apakah ayah Anda sudah pernah berkebun jeruk nipis atau belum? Kemudian berapa banyak kepemilikan lahan warga untuk bertanam jeruk nipis? Lalu kemana saja mereka memasarkan? Apakah melalui koperasi atau tengkulak atau bagaimana? Apakah langsung ke pasar modern? Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu Anda gali sehingga memang betul-betul Anda menginformasikan tentang jeruk nipis di desa Anda itu bisa lebih detail. Keenam, proses menggali detail informasi inilah yang kita sebut sebagai bagian dari proses awal untuk menulis berita investigasi. Inilah yang saya sebut di awal menulis berita pendalaman atau pendalaman berita. Saya buat analogi ibarat kita menyelam. Dalam konteks jurnalisme investigasi, kita harus bersedia menyelam sampai titik kedalaman air paling dasar, sehingga Anda akan menemukan sesuatu di dasar laut atau dasar sungai yang tidak didapatkan oleh orang yang hanya melihat dari sisi permukaan air saja. Inilah bedanya antara berita yang hanya melihat dari permukaan dan berita pendalaman atau jurnalisme investigasi. Yang ketujuh, tentang jeruk nipis. Bisa Anda gali informasi selain ayah Anda, siapa saja sebenarnya warga yang punya kebun jeruk nipis di situ. Dalam satu warga itu punya berapa hektar atau berapa lahan? 1 hektar berapa pohon? 1 pohon itu berapa kilo bisa menghasilkan? Berapa kilogram maksud saya? Berapa keuntungan kotor? Berapa keuntungan bersih? Apakah berkebun jeruk nipis ini juga menjadi tulang punggung warga dalam memenuhi kebutuhan keseharian atau memang hanya sekedar sambilan? Lantas berapa kali mereka memanen dalam 1 tahun? Bagaimana proses menanamnya dari awal sampai panen? Bagaimana perawatannya, proses pembibitannya dan seterusnya? Ini menjadi sesuatu yang menarik kalau misalnya kita bisa menggali informasi lebih detail. Oke, ini tidak apa-apa. Kita memang harus bermula dari ketidaktahuan, bermula dari kesalahan sehingga dari sini Anda bisa banyak belajar tentang bagaimana kita menulis berita investigasi yang lebih bagus. Sekali lagi, kekurangan Anda ini menjadi sebuah pemicu bagaimana Anda ke depan bisa lebih baik. Kemudian yang kedelapan, ketika Anda berkisah tentang kecambah padi yang dikisahkan oleh Anda tadi, kecambah padi ditabur di atas lahan tanah berair sebagai proses pembibitan padi. Yang perlu Anda ingat adalah tidak semua orang paham tentang kecambah padi yang Anda jelaskan di narasi. Akan lebih baik bila Anda jelaskan detail tentang apa yang dimaksud dengan kecambah padi, juga dikomparasikan dengan daerah lain yang sudah tentu dengan
dengan istilah-istilah berbeda. Mungkin prosesnya sama, tapi istilahnya bisa berbeda-beda di daerah lain. Kesembilan, Anda juga bisa menjelaskan bagaimana proses membuat kecambah padi sejak awal hingga layak ditabur di lahan sawah, hingga bisa ditanam sebagai cikal bakal lahirnya padi. Apakah ada obat khusus untuk mempercepat tumbuhnya kecambah padi atau tidak? Itu juga perlu Anda gali. Dari mana Anda menggali? Anda harus ketemu dengan warga, Anda harus ngobrol, Anda harus tanya. Saran saya yang ke-10, narasi Anda akan lebih kuat bila dibumbui dengan penjelasan detail dari warga dan dari ayah Anda sebagai narasumber. Khusus dari ayah Anda itu hanya berlaku dalam proses latihan saja. Ketika Anda sudah benar-benar menjadi jurnalis di dunia nyata, sumber berita yang terkait dengan keluarga hanya sebagai data awal yang kemudian wajib digali ulang dengan menambah narasumber-narasumber lain dengan wawancara khusus, menjelaskan tentang proses penanaman jeruk nipis, membuat kecambah padi, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Semoga karya berikutnya bisa lebih detail lagi dengan tambahan data yang lebih bagus lagi plus narasumber yang lebih capable. Selamat berkarya dengan judul yang berbeda. Selamat untuk menjalankan tugas yang kedua. Terima kasih, saya Imran Subriyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua, ceritakan kepada publik bagaimana bentuk rumah Anda dengan tetap berdasar pada rumus jurnalistik 5W+1H. Bagi yang lupa rumus ini, silakan dibuka kembali materi dasar penulisan berita sebelumnya yang mungkin pernah diperoleh dari saya atau dari dosen lainnya. Kedua, gambarkan kepada publik atau deskripsikan tentang rumah Anda dari luar dan dalam dengan fakta-fakta pendukung, misalnya dengan gambar, video, foto, dan juga data sejarah bila ada. Hal ini sebagai bukti untuk verifikasi terhadap kebenaran berita yang Anda tulis. 3. Lengkapi dengan klip video rekaman narasumber yang tepat, misalnya tetangga, teman dekat ayah, nenek Anda, atau si pemilik rumah itu, dan juga yang lain-lain. Boleh Anda jadikan sebagai narasumber, sebagai fakta-fakta pendukung. Sementara ini, sebagai proses untuk latihan, narasumber boleh dari ayah atau saudara Anda atau orang-orang yang terdekat Anda. Tetapi, setelah Anda resmi menjadi wartawan di sebuah media yang bernaung di perusahaan, narasumber yang terkait dengan saudara Anda, apalagi itu saudara, sanak famili, hanya sebagai data awal yang kemudian wajib dikonfirmasi atau bahkan bisa dikonfrontir dengan sumber lain sehingga berita yang Anda tulis benar-benar berimbang atau tidak menjadi berita framing, apalagi bias berita. Kelima, minimal narasumber 2 orang sebagai kesaksian tentang rumah Anda. Meskipun dalam proses berita investigasi harus lebih dari 2 orang, bahkan bisa puluhan. Tetapi untuk proses latihan ini minimal 2 orang dulu, bisa lebih dari situ. Lebih banyak narasumber, lebih bagus. 6. Bagi yang tinggal di kos mahasiswa atau di apartemen, silakan tulis dan gambarkan bentuk isi aktivitas di kos mahasiswa, aktivitas apartemen, atau tempat biasa Anda tinggal. 7. Waktu pengerjaan 2 pekan, mulai tanggal 1 sampai 17 April 2021. Dan tugas wajib dikumpul sudah masuk di email saya pukul 00.00 WIB tanggal 17 April 2021. Tugas dikirim ke email saya, imronkayaraya@gmail.com. Bagi yang belum jelas, bisa bertanya melalui grup WA sesuai dengan kelasnya masing-masing. Selamat berkreativitas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sukses.